Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Islam, terutama sekali tentang sejarah Daulah Utsmaniyah. Kali ini kita akan membahas tentang 5 ratu paling kuat dalam sejarah Kekaisaran Turki Utsmani. Sebelum kita lanjutkan, kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tuliskan komentar di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda, agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Kali ini kita akan membahas ratu-ratu paling berpengaruh dalam sejarah Daulah Utsmaniyah. Ratu-ratu yang memiliki karisma, pengaruh, dan peran penting di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Berikut ini adalah daftarnya yang akan kami sajikan berdasarkan urutan masa kekuasaan ratu-ratu tersebut. Ratu Hurrem Sultan, istri dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Hurrem Sultan atau Roxolana merupakan salah satu ratu paling terkenal di dalam sejarah Daulah Utsmaniyah. Dia merupakan ratu pertama di dalam sejarah Daulah Utsmaniyah yang berasal dari kalangan budak yang kemudian dinikahi oleh Sultan Daulah Utsmaniyah. Dahulu para sultan keluarga Utsmani menikahi putri-putri dari kalangan bangsawan. Tetapi Sultan Sulaiman Al-Qanuni tidak melanjutkan kebiasaan leluhurnya. Dia mematahkan kebiasaan lama dengan menikahi seorang budak asal Ukraina yang dahulu ialah seorang Nasrani. Yang membuat Ratu Roxolana atau Hurrem Sultan sangat terkenal ialah karena kecerdasannya yang luar biasa dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. Hurrem juga dikenal karena kemampuannya dalam mengatur strategi untuk mengamankan posisi putra mahkota bagi putranya dan memindahkannya dari tangan putra mahkota sebelumnya, yaitu Pangeran Mustafa, yang merupakan sosok yang sangat disegani dan dicintai oleh rakyat Daulah Utsmaniyah dan juga dikagumi oleh para tentara dan sangat dekat dengan para ulama. Posisi Pangeran Mustafa yang saat menjadi putra mahkota sangat kuat. Pangeran Mustafa bahkan sudah mampu mengendalikan para menteri dan para tentara pasukan Janissary. Namun pengaruh dan kecerdasan Roxolana dapat merubah situasi yang ada, dan akhirnya posisi putra mahkota pun dapat berpindah dari tangan Pangeran Mustafa ke tangan putra Hurrem Sultan, yaitu Pangeran Salim. Asal muasal Roxolana sebenarnya juga masih merupakan hal yang belum dapat dipastikan. Sebagian berpendapat bahwa dia berasal dari Rohatin di Ukraina, sedangkan ada pula yang berpendapat bahwa dia berasal dari Rusia. Ada yang berpendapat bahwa dia adalah seorang putri dari tokoh agama Kristen Ortodoks, sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa dia dahulu beragama Yahudi. Ada yang berpendapat bahwa Hurrem Sultan juga berperan dalam eksekusi Ibrahim Basha, Sodrul Azam atau Perdana Menteri di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Karena kematian Ibrahim Basha membuka peluang bagi Rustum Basha, pejabat yang dekat dengan Hurrem Sultan, untuk menjadi Sodrul Azam penggantinya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa Ibrahim Basha memang berhak dihukum mati karena memiliki banyak kesalahan dan karena Ibrahim Basha memiliki ambisi-ambisi yang dapat membahayakan keberlangsungan Daulah Utsmaniyah. Roxolana juga diyakini oleh para sejarawan memiliki andil besar dalam eksekusi sang putra mahkota Pangeran Mustafa dengan bantuan Rustum Basha yang merupakan orang dekat Roxolana sekaligus menantunya. Namun pendapat para sejarawan ini juga sebenarnya masih dalam tingkatan prediksi tanpa bukti yang pasti. Hurrem wafat tahun 1558 Masehi. Dia dimakamkan di makam di dalam kompleks Masjid Sulaimani, berdekatan dengan makam suaminya Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang wafat beberapa waktu kemudian. Ratu Nurbanu Sultan, istri Sultan Salim II dan ibu dari Sultan Murad III. Nurbanu mulai memperluas pengaruhnya sedikit demi sedikit di istana Topkapi saat suaminya Sultan Salim II menjadi penguasa Daulah Utsmaniyah. Dia memiliki peran yang besar dalam mengatur politik luar negeri Daulah Utsmaniyah. Karena Sultan Salim II lebih banyak menyerahkan urusan pemerintahan dan politiknya kepada Perdana Menteri Muhammad Basha Sokulu. Maka Nurbanu mengatur pemerintahan Daulah Utsmaniyah bekerja sama dengan Perdana Menteri Muhammad Basha Sokulu.
Sokulu adalah sebuah tempat di Bosnia yang merupakan negeri asal Muhammad Basha. Merupakan hal yang menguntungkan bagi Daulah Utsmaniyah bahwa di masa Sultan Salim II masih ada tokoh yang berkompeten dan kuat seperti Sadrul Azam Muhammad Basha Sokulu yang mampu mengatur pemerintahan dengan baik. Meskipun saat itu Sultan Daulah Utsmaniyah yang berkuasa yaitu Sultan Salim II dianggap tidak terlalu kuat secara pengaruh dan kemampuan. Namun Muhammad Basha Sokulu mampu menggunakan bakat dan kemampuan dengan baik, sehingga dia mampu menutup kekurangan sultannya tersebut. Dan dengan demikian pengaruhnya di dalam Daulah Utsmaniyah menjadi sangat kuat, dan Daulah Utsmaniyah tetap menjadi sebuah negara yang kuat pada masanya. Kurang aktifnya Sultan Salim juga memberikan ruang bagi Nurbanu Sultan untuk ikut andil dalam mengatur pemerintahan. Pengaruh Nurbanu Sultan menjadi lebih besar lagi dalam pemerintahan setelah dia diangkat sebagai Ratu Ibu atau Sultanat atau Valide Sultan di masa putranya Murad III. Nurbanu Sultan memegang jabatan Sultanat hingga dia wafat pada 17 Desember 1583 Masehi. Dia sering dibandingkan dengan Catherine de Medici, Ratu Ibu dari Prancis karena keduanya berasal dari wilayah Italia. Dan keduanya berhasil mencapai posisi strategis di pemerintahan mereka masing-masing. Dan mereka berdua mengatur pemerintahan di balik tirai. Mereka berdua juga memegang kekuasaan di masa lemahnya Sultan dan di dalam kondisi politik yang sulit. Dan yang dapat kita simpulkan ialah pemerintahan Catherine de Medici di Paris lebih keras daripada pemerintahan Nurbanu di Istanbul. Ratu Sofia, istri Murad III dan ibu dari Muhammad III. Ratu Sofia memiliki latar belakang yang tidak terlalu jelas. Sebagian berpendapat bahwa dia berasal dari Venezia, seperti Ratu Nurbanu. Namun ada yang berpendapat bahwa dia berasal dari Albania dari wilayah Dukajin. Dia merupakan budak yang dihadiahkan oleh sepupu Sultan Murad III, yaitu Aisyah Sultan, yang merupakan putri dari Mihrimah Sultan dan Rustum Basha. Sofia Sultan dahulu juga merupakan seorang budak yang menonjol di antara kawan-kawannya karena kecantikannya yang mempesona dan kecerdasannya yang luar biasa. Hingga akhirnya dia dinikahi oleh Sultan Murad III setelah Sofia melahirkan putra mahkota Daulah Utsmaniyah, Pangeran Muhammad pada tahun 1567 Masehi. Dia pun menjadi salah satu wanita yang paling berpengaruh pada masanya, setelah Ratu Nurbanu dan Putri Asma, saudara perempuan Sultan Murad. Murad III sangat senang dengan Sofia dan dia menghabiskan banyak waktu dengan istrinya tersebut. Sofia juga memegang pengaruh yang sangat kuat di dalam pemerintahan. Keputusan-keputusan penting di dalam pemerintahan juga diambil dengan pertimbangan-pertimbangan dari Ratu Sofia Sultan. Pengaruhnya yang begitu kuat sering dihubungkan dengan kata-kata Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang terkenal, yang mengatakan, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghancurkan sebuah negara, maka Dia akan membuat para perempuan menguasai raja-rajanya. Ratu Sofia Sultan dikenal merupakan pemimpin berdarah dingin. Ketika dia memerintahkan putranya Muhammad untuk datang ke aula untuk menemui ayahnya Sultan Murad III yang sedang menghadapi sakaratul maut, dia bertanya kepada ibunya, mengapa hanya dia sendiri pangeran yang hadir, dan di mana para pangeran yang lain? Maka Ratu Sofia menjawab bahwa saudara-saudaranya sudah lebih dulu pergi untuk menyambut ayahnya di kuburan, yang artinya Ratu Sofia telah mengeksekusi 18 pangeran Daulah Utsmaniyah untuk mengamankan posisi putranya Muhammad III sebagai Sultan Daulah Utsmaniyah. Dan jasad 18 pangeran tersebut sudah lebih dulu dikuburkan sebelum jasad Sultan Murad III dikuburkan. Ratu Sofia memegang kendali kuat dalam pemerintahan Muhammad III dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di dalam pemerintahan. Ratu Sofia juga berusaha untuk menebarkan pengaruhnya di masa cucunya Ahmad III. Namun Sultan Ahmad III tidak menyukai sikap Sofia Sultan dan dia pun mengasingkannya dari istana dan dipindahkan ke istana Bosporus. Ratu Qasem Sultan, istri Ahmad I dan ibu dari Murad IV dan Ibrahim I. Dia adalah ratu paling terkenal dan paling kuat Daulah Utsmaniyah yang memimpin negara secara nyata dan langsung sejak tahun 1617 Masehi. Dia memimpin Daulah Utsmaniyah dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh ratu sebelum dan sesudahnya.
Dia mencapai posisi puncak pemerintahan juga dengan cara yang tidak biasa. Dia adalah ratu yang paling lama berkuasa sebagai Ratu Ibu. Masa kekuasaannya sebagai Ratu Ibu di masa kedua putranya Murad IV dan Ibrahim I mencapai sekitar seperempat abad. Dia merupakan wakil sultan di masa putranya Murad IV dan kemudian di masa cucunya Muhammad IV. Wakil sultan adalah merupakan penguasa sebenarnya Daulah Utsmaniyah, mewakili sultan yang masih kecil. Qasim Sultan menjadi wakil sultan selama kurang lebih 12 tahun. Posisi-posisi strategis yang dipegangnya membuatnya menjadi tulang punggung pemerintahan Daulah Utsmaniyah di paruh pertama abad ke-17 Masehi. Qasim Sultan adalah seorang ratu yang tidak kenal kasih sayang dan kasihan. Dia mampu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal demi mencapai ambisi-ambisi politiknya. Dia bahkan mengeksekusi putranya sendiri Ibrahim I karena melawan keinginannya dan untuk memberikan ruang bagi cucunya Muhammad IV untuk berkuasa. Meskipun demikian, dia juga melakukan banyak sekali wakaf dan donasi harta di masa hidupnya, yang semuanya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan. Di setiap bulan Sya'ban, dia mendatangi penjara dan membayarkan hutang-hutang para narapidana, sehingga orang-orang yang dipenjara karena hutang bisa dibebaskan. Dia juga menafkahkan hartanya untuk menikahkan orang-orang yang tidak mampu, termasuk menikahkan budak-budak di Haramlek. Dia juga memiliki masjid jami di wilayah Uskudar yang dibuat dengan sangat indah dan dihiasi dengan hiasan-hiasan yang menawan, dan dianggap sebagai peninggalan arsitektur penting dalam sejarah Daulah Utsmaniyah. Dia juga membangun khan atau tempat tinggal bagi para musafir dan qafilah yang datang dari jauh, bernama Khan Al-Walidah yang dibangun di Istanbul. Dia juga membangun kamar mandi dan madrasah bagi anak-anak. Dia juga memiliki wakaf bertanggal tahun 1640 Masehi yang digunakan untuk membiayai orang-orang yang melakukan perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah. Ratu Khadijah Turkhan, istri Ibrahim I dan ibu dari Muhammad IV. Ratu Qasim Sultan memang terkadang mengalihkan kekuasaan dari satu sultan ke sultan lainnya sesuai keinginannya. Dia pun ingin mengganti Sultan Muhammad IV dengan cucunya yang lain. Namun ibunda dari Sultan Muhammad IV, yaitu Ratu Khadijah Turkhan, mencegah hal itu terjadi. Dia pun melakukan hal yang ekstrim, yaitu dengan memerintahkan bawahannya mengeksekusi Ratu Qasim pada tahun 1651 Masehi. Qasim Sultan pun dimakamkan di samping makam suaminya Sultan Ahmad I di wilayah Sultan Ahmad. Sultan Muhammad IV belum mencukupi umurnya untuk dapat memimpin pemerintahan Daulah Utsmaniyah secara langsung. Maka ibunya, Ratu Khadijah Turkhan, menjadi wakil sultan bagi dirinya. Dan ibunya lah yang menjadi penguasa sebenarnya yang mengatur pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Ratu Khadijah Turkhan pun masih sangat muda saat menjadi Ratu Ibu dan Wakil Sultan. Usianya kala itu 24 tahun. Ratu Khadijah terkenal dengan kecerdasannya dan semangatnya untuk menjaga stabilitas negara. Dia pun mencari sosok yang mampu membantunya mengurus negara sebagai Sodrul Azam. Dia mengganti beberapa menteri dan kebanyakan dari mereka tidak mampu memegang posisi Sodrul Azam untuk waktu yang lama. Hingga akhirnya dia memberikan jabatan Sodrul Azam kepada Muhammad Basha yang terkenal dengan panggilan Kopreli, yang merupakan seorang politikus yang kompeten. Dia juga merupakan seorang negarawan yang bertalenta. Maka dia pun dijadikan Sodrul Azam dan diberikan ruang yang luas oleh Khadijah Turkhan untuk mengatur pemerintahan tanpa intervensi dari yang lain. Kopreli mulai berkuasa sejak September 1656 Masehi. Setelah Muhammad IV mencapai usia dewasa, maka Sultan Muhammad IV pun mulai bekerja mengatur pemerintahan. Maka setelah itu jabatan wakil sultan dari ibunya Khadijah Turkhan pun berakhir. Ratu Khadijah berkuasa sebagai wakil sultan selama 8 tahun. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum. Tuliskan komentar di kolom komentar dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.